Oke, nah kita ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang limit tak hingga, tapi limit tak hingga fungsi trigonometri ya. Nah, di sini ada beberapa rumus dasar sih ya pada limit tak hingga fungsi trigonometri atau ada beberapa konsep yang sebaiknya kalian ketahui sebelum mengerjakan soal-soal limit tak hingga fungsi trigonometri. Yang pertama adalah ketika ada bentuk limit sin AX per BX untuk X mendekati tak hingga, maka ini hasilnya akan sama dengan 0. Seperti itu ya. Saya sempat baca di beberapa referensi lain, itu dia nulisnya cuma limit X mendekati tak hingga sin X per X. Nah, gitu, sama dengan 0. Di sini padahal berapapun koefisien X yang di atas, berapapun koefisien X yang di bawah, ya, kan X sudut ya, di bawah kan koefisien X gitu. Ini hasilnya tetap sama dengan 0, ya, tetap sama dengan 0 untuk X yang mendekati tak hingga. Nah, untuk mudahnya nih, saya bisa tunjukin kalian ke grafiknya langsung ya. Di sini saya pakai Desmos. Oke, kan udah belajar mencari limit dengan memanfaatkan grafiknya ya. Saya buat sin AX per BX. Nah, seperti itu. Ini saya tambahkan slidernya. Oke. Ini adalah gambar ini ya. Gambar ini adalah bentuk grafik untuk A-nya 1, B1. Berarti adalah sin 1X per BX. Nah, kita lihat berapa nih limitnya untuk X mendekati tak hingga. Yang kita lihat adalah apa? Kita lihat grafiknya semakin ke kanan, karena kalau semakin ke kanan berarti X-nya semakin besar, semakin mendekati tak hingga, seperti itu. Kita lihat ini, kalau grafiknya semakin ke kanan ya, grafiknya semakin ke kanan, grafiknya itu semakin mendekati sumbu X, atau semakin mendekati Y sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sin 1X per 1X atau sin X per X itu hasilnya mendekati 0 gitu. Bagaimana kalau A sama B kita ubah-ubah? Kita lihat ini, kita ubah. Nah, misalnya ini A-nya 6. Kita ubah, B-nya 5,2 ya. Sama atau beda untuk limit X mendekati tak hingga dari fungsi ini? Sama aja ya, kita ke kanan, grafiknya semakin ke kanan, gambar grafiknya itu semakin mendekati sumbu X atau semakin mendekati Y sama dengan 0. Jadi, bisa kita simpulkan untuk sin AX per BX, di mana limitnya mendekati tak hingga, X yang mendekati tak hingga, maka hasilnya, oke, mana dia? Maka ini, hasilnya akan mendekati 0 atau sama dengan 0, seperti itu. Ini berlaku juga untuk limit cos AX per BX ya, itu juga akan sama dengan 0 ya. Limitnya ini kalau kita gambarkan itu mendekati 0 ya. Di sini ya. Saya tambahkan di sini, saya ganti cos AX. Nah, seperti itu. Cos AX per BX itu sama. Semakin ke kanan kita lihat grafik cos AX per BX itu semakin gimana? Semakin mendekati sumbu X. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya. Nah, biar lebih jelasnya saya coba ganti dengan angka ya. Cos misalkan saya mau 3x per 100x gitu. Nah, kalian lihat kalau 100x ini nggak kelihatan lengkung-lengkungannya ya. Itu sama aja. Sama aja semakin ke kanan itu semakin mendekati 0. Kalau saya buat cos 3x per x sama nih. Saya zoom out dulu. Akan semakin ke kanan semakin mendekati y sama dengan 0. Sin juga sama ya. Sin juga sama. Nah, seperti itu. Sin 3x per x, misalkan sin 3x per 10x sama. Semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan grafiknya semakin mendekati y sama dengan 0. Jadi, dapat simpulkan, mana dia? Nah, ini jadi dapat simpulkan limit yang dua buah ini, sin AX per BX ataupun cos AX per BX, untuk X-nya mendekati tak terhingga, nilai limitnya adalah 0. Seperti itu ya. Berikutnya, nah kalau yang ini, limit sin 1 per X ya, di mana X-nya mendekati tak hingga, maka hasilnya mendekati 0. Nah kalau ini sih sederhana. Mengapa sederhana? Oh ya, kalau yang ini tuh menggunakan teorema limit apit ya. Kalian bisa pelajari di
caranya ya, cara dengan analitiknya dengan, video pembahasan limit yang saya sudah upload sebelumnya. Kalau yang ini, itu konsepnya gini, atau cara berpikir seperti ini, kita tahu X yang mendekati tak hingga, sedangkan di sini fungsinya adalah sin 1/X. Jadi kalau 1 dibagi X, X-nya tak hingga, maka 1/X itu adalah mendekati 0 ya, 1 tak hingga mendekati 0. Itu sama aja dengan menyatakan limit X menuju tak hingga untuk sin 0, seperti itu. Ini udah nggak ada limitnya. Nah, jadi karena 1 dibagi tak hingga itu 0, jadi ini sama aja mencari limit sin 0. Berapa? Ya sin 0 jawabannya 0, seperti itu. Ini berlaku juga untuk cos 1/X ya. Jadi limit cos 1/X untuk X yang mendekati tak hingga, ini sorry, saya ada salah ketik ya. Ini mendekati 1. Mengapa 1? Karena kalau 1 kita substitusi X yang tak hingga dibagi tak hingga, itu kan sama aja kayak mencari nilai dari cos 0 derajat. Nah, cos 0 kan mendekati 1. Seperti itu ya. Lalu di sini saya tekankan lagi, kalian harus tetap mengingat bentuk yang ini ya. Ini bentuk limit hingga di X sama dengan 0. Sin X per BX itu A per B, tan X per BX juga A per B. Juga sin per tan ya, sama aja. Sin per tan juga berlaku seperti ini. Nah, jadi ini kalian kuasai dulu, matengin dulu sebelum kita mempelajari soal-soal atau melakukan latihan soal-soal limit tak hingga fungsi trigonometri. Langsung ke soal yang pertama deh. Nah, kalau soal seperti ini, X min cos X per X, kita bisa pecah ya. Kita bisa pecah menjadi limit X mendekati tak hingga, ini kita pecah X per X dikurang, menjadi cos X per X. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan kalau kita lanjutin nih, jadinya adalah limit X mendekati tak hingga, X per X 1 ya, min cos X per X. Nah, tadi ini kita sudah bahas bahwa ini bisa kita kurungin ya. Kita bisa kurungin, jadi limitnya masuk ke 1 dan cos X per X. 1 kalau nggak ada X, berarti nilai limitnya tetap 1. Ini, limit cos X per X itu sama dengan 0 ya. Tadi kita sudah bahas, 1 kurang 0, 1. Seperti itu. Nah, cukup mudah. Soal nomor 2, 6 per 2X min sin X. Kalau ini ada min di bawahnya, kalian nggak bisa pecah ya. Kan beda artinya. Nah, kalau bentuknya soal seperti ini, gimana dong caranya? Nah, kalau saya sih saya bagi X di atas dan bagi X di bawah. Kita manipulasi aja bentuknya ya. Ini kan jadinya gimana? Jadinya limit X mendekati tak hingga, jadinya kan 6 dibagi X, 6 per X per 2X dibagi X itu berapa? 2 ya, 2. Terus sin X dibagi X ya, sin X per X. Nah, ini kalau kita masukin limitnya ke atas dan ke bawah, limit 6 per X, di mana X-nya mendekati tak hingga, itu kan sama dengan 6 dibagi tak hingga ya. 6 bagi tak hingga berapa? Ya, 0. Gitu. Per, ini 2, nggak ada X-nya tetap 2. Nah, ini sin X per X untuk X tak hingga, kan jawabannya 0 ya, seperti tadi, yang paling awal itu. Lalu 0 dikurangi 2, jawabannya berapa? Ya, 0. Nah, seperti itu. Gampang masih ya. Lanjut. Nomor 3. Nah, yang ini yang saya bilang di awal harus ingat bentuk limit sin AX per BX ini untuk X yang mendekati 0 ya. Hasilnya apa? A per B. Ini kepake sekarang di sini. Nah, jadi gimana? Caranya, ini ada super X ya, kita pakai substitusi. Super X-nya kita ganti dengan Y, seperti itu. Jadi kalau super X-nya ganti dengan Y, di sini ada X ganti dengan apa dong? Nah, ini kan tinggal dikali silang aja. Maka ini untuk mencari X itu sama aja gimana? X-nya sama aja dengan super Y. Oke, paham ya? Nah, lalu kita sekarang lihat X-nya menuju berapa? X-nya menuju tak hingga. Karena di sini X-nya menuju tak hingga, maka Y-nya itu kan 1 per X. Maka Y-nya itu kan 1 per X ya.
maka Y-nya itu akan menuju 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga itu berapa? 0. Nah, seperti itu. Maka Y-nya akan menuju 0 karena X-nya tak hingga. Nah, kalau sudah paham di situ, kita tinggal substitusi saja soal ini ya, kita ganti variabel X-nya dengan Y. Jadi, limit X-nya kan Y ya. Y mendekati 0, ini Y mendekati 0, X-nya apa? X-nya itu seper Y, seper Y, lalu sin seper X-nya apa? Seper X itu Y ya. Nah, sin Y. Itu sama aja, jadinya limit Y mendekati 0, sin Y per Y. Nah, ini kan hasilnya berapa? Atas koefisien Y 1, bawah 1. Y mendekati 0, ya udah, 1. Nah, dari soal ini, nanti kita bisa buat kesimpulan ya, kalau ada nanti limit X mendekati tak hingga, lalu di sini sin A per X, di sini adalah B per X. Nah, dengan cara substitusi seperti di sini ya, dengan memisahkan seper X dengan Y, ini nilai limitnya akan dapat berapa? A per B. Itu berlaku juga untuk limit X mendekati tak hingga, oh sorry, bukan cos, tan harusnya ya. Saya hapus dulu, tan A per X. Nah, di sini B per X, ini juga sama, nilainya adalah A per B. Caranya sama dengan substitusi seper X-nya ya. Nah, lagi satu, limit X mendekati tak hingga, misalkan apa? Sin A per X per tan B per X. Ini juga sama dengan A per B. Dibalik tan di atas, sin di bawah juga sama ya. Jadi kalian ingat bentuk ini akan kita gunakan untuk soal-soal berikutnya ya. Jadi nanti biar nggak panjang menggunakan cara substitusi seperti ini. Jadi ini kalian udah bisa langsung aja. Oke, nomor 4 sekarang kalau gitu. Nah, kita gunakan di sini ya. Tapi di sini ada 1 min cos 2 per X. Nah, ini kita harus ubah dulu menggunakan sifat atau identitas trigonometri yang gini, yang sudut rangkap itu ya. Yang ada cos 2 alfa itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. 2 alfa, sini alfa. Ini setengahnya aja. Lalu kita ubah ini biar bentuknya 1 min cos. Nah, 1 min cos berarti ini kan pindah ke kanan. Nah, ini min 2 sin kuadratnya pindah ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa. Jadi nanti kalau misalkan 1 min cos dikali 2p, ya udah di sini berapa? 2 sin kuadrat alfa, 2 alfa kan setengahnya aja. Berarti kalau 2p sih cuma p seperti itu aja. Paham ya? Oke. Simpan. Jadi soal nomor 4 kita bisa buat ini menjadi limit tan kuadrat 8 per X ya, 8 per X dibagi, nah 1 min cos 2 per X itu kan saya bisa buat 1 min cos 2 dikali seper X gitu ya. Oh ya, ini X-nya menuju tak hingga. Nah, saya mau ubah nih. Saya mau ubah yang di bawahnya. Limit X mendekati tak hingga, di atasnya kan nggak berubah ya, tetap dulu. Tan kuadrat 8 per X, nah ini 1 min cos 2 kali seper X. 1 min cos 2 dikali P ya. Ini kan bentuknya apa? 2 sin kuadrat. 2 sin kuadrat 2P coba jadi P. Berarti 2 seper X coba jadi apa? Coba jadi seper X. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham ya. Lalu, nah, saya bisa lanjutkan di sini untuk limit X mendekati tak hingga, tan kuadrat, sin kuadrat saya bisa pecah dia. Jadi, tan 8 per X ya, dikali sekali lagi, tan 8 per X. Nah, ini sama dengan limit hingga yang sebelumnya ya. 2 sin seper X, kita pecah biar lebih gampang untuk melihatnya. Sin seper X. Nah, tadi kita udah belajar bentuk ini ya.
Nah, kita selesaikan yang ini, kita selesaikan yang ini. Nah, tan 8x per sin 1 per x ya. A-nya 8, B-nya 1. Jadinya 8 per 1. Ada 2, jadinya 8 per 2 kali 1. Ya. Ini tan 8 per x per sin 1 per x. X-nya menuju tak hingga. Jadinya berapa? Ya udah, 8 per 1. Nah, ini coret 4 ya. 8 kali 4, 4 kali 8, 32. Nah, jadi kita gunakan konsep yang sebelumnya itu ya. A-nya 8, B-nya 1. Jadinya A per B 8 per 1. Seperti itu. Oke, nomor 5. Nah, 4x kuadrat kali 1 min cos 4 per x. Nah, ini kita kembali mengubah bentuk ini ya. Karena tadi kita udah belajar, perlu saya tulis mungkin lagi ya. Dimana 1 min cos 2 alfa sama dengan apa? 2 sin kuadrat alfa. Yang ini tolong diingat, biar nggak terus ulang-ulang nulis ya. Jadi di sini limit x mendekati tak hingga, saya bisa buat 4x kuadrat, lalu ini kan 1 min cos 4 dikali 1 per x ya. Maka jadinya adalah apa? Saya bisa buat seperti ini, biar kalian lebih gampang melihatnya. 2 dikali 2 per x. Nah, seperti itu. Ya, 2 dikali 2 per x. Kan cos 2 dikali alfa. Jadi alfanya di sini adalah 2 per x ya. Jadi saya bisa buat limit x mendekati tak hingga 4x kuadrat. Nah, jadinya adalah 2 sin kuadrat 2 per x gitu ya. Atau ini 4 per x tinggal dibagi 2 aja, jadinya 2 per x. Nah, kalau udah seperti ini, saya bisa lanjutin nih. Nah, ini jadinya adalah limit x mendekati tak hingga ya. Nah, ini apa namanya? Ini kan per 1 ya. Per 1 x kuadratnya ini saya bagi atau saya kali deh, saya kali 1 per x kuadrat. Di bawah saya kali 1 per x kuadrat. Nah, ini kan jadinya habis ya. Habis. Jadinya apa? Jadinya tinggal 4 dikali 2 sin kuadrat 2 per x dibagi 1 per x kuadrat. Nah, ini kan jadinya limit x mendekati tak hingga 4 kali 2, 8 ya. 8, lalu sin kuadratnya saya pecah saja. 2 per x sin 2 per x dibagi 1 per x dikali 1 per x. Nah, kelihatan ya. Ini kan 8 keluar aja. Nah, ini sin 2 per x per 1 per x. 2, 1. Jadi ya 2. 2 per x, 1 per x. Jadinya 2 juga ya. Atau 2 per 1 gitu. 2 per 1 kan sama aja. Oke, paham di sini ya? Ini bentuk yang tadi kita kerjain. Sin AX per BX seperti itu. Jadi ini adalah A per B. Ini A-nya 2, B-nya 1. Nah, 8 kali 2 kali 2. 32. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Masih ada kayaknya ini. Nah, oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, 5x tan 1 per x, sekan 3 per x. Nah, ini sekannya mencurigakan. Kita bisa buat menjadi apa nih? Menjadi limit x mendekati tak hingga 5x tan 1 per x yang nggak bisa diapain, buat aja. Nah, sekan tuh kebalikan apa? Sekan itu kebalikan sin, cosec, kebalikan cos ya. Berarti itu sama aja kayak 1 per cos. 1 per cos 3 per x. Nah, di sini saya ganti warna dulu misalkan. Nah, di sini ya, kita lihat ini x-nya menuju tak hingga. Maka cos 3 per tak hingga ya, cos 3 per tak hingga itu kan samanya kayak cos 0. Cos 0 itu berapa? 1 ya. Jadi karena cos 0 itu 1, maka ini adalah 1 dibagi 1. Jadi ini ya hasilnya 1 ini ya.
satu per satu. Jadi kita nggak perlu pakai ini, jadi tinggal fokus saja ke limit X mendekati tak hingga 5X dikali tan 1 per X. Nah, ini kan per 1, sama kayak tadi ya. Saya kali 1 per X di atas, saya kali 1 per X di bawah. Tujuannya biar X di sini hilang dan muncul di bawah. Jadinya limit X mendekati tak hingga, 5-nya tetap dikali tan 1 per X dibagi 1 per X. Nah, ini 1 per X habis ya. Habis, sisanya apa? Sisanya 5. Nah, seperti itu. Gampang ya? Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya cukup panjang ya. Oke, tetap semangat. Ini limit X mendekati tak hingga. Nah, ini saya bagi ya. X-nya nih, saya bagi nih. Bagi X, sisa 1. Dibagi X, habis sisa 2 aja ya. Jadinya tinggal 4X dikali tan 1 per X dikurang 2. Oh, ini juga ada ya. Ini kalau dibagi X, oke deh, saya buatnya gini aja. X dikali, ini deh. Saya bagi X gitu aja ya, biar gampang atau biar cepet, biar nggak kelamaan videonya. Wah, udah pindah. Set. Nah, ini. Jadi saya bagi X ya, karena ini kan ada X nih. Biar kelihatan ya. Biar kelihatan, nah ini nih. Sebentar, maaf ya. Oke. Saya bagi X di atas, bagi X di bawah. Nah, 4X kuadrat dibagi X, berapa? Sisa 4X saja ya. Nah, jadi ini saya hapus nih. Saya hapus. Lalu, nah ini. 2X sin X, 2X sin 1 per X dibagi X, kan habis X-nya ini habis, jadinya 2 sin 1 per X. Nah, sedangkan ini 1 per X dibagi X berapa? Ya, 1 per X dibagi X itu nggak habis, jadinya adalah 1 per X kuadrat. Dibagi, nah ini X dibagi X habis ya, jadinya tinggal cos 2 per X. Nah, di sini muncul lagi. Kalau kita masukin limitnya ke atas yang ke bawah, ini kan jadinya limit cos 2 per X. Nah, cos 2 per X tak hingga kan jadinya 1 nih ya. Cos 2 per tak hingga. Cos 2 per 0 jadinya 1. Itu yang tadi. Jadi ini kan hasilnya 1. Kalau kita masukin limit X mendekati tak hingganya, maka jadinya ini adalah limit X mendekati tak hingga 4X dikali tan 1 per X dikurang 2 dikali sin 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Di bawah cuma ada 1 aja ya, berarti kita langsung gini aja nggak apa-apa. Nah, lalu berikutnya ini seperti tadi ya, ini kan per 1 saya kali 1 per X, saya kali 1 per X biar ngubah atau mindahin X ke bawah. Kan jadinya limit X mendekati tak hingga 4 dikali tan 1 per X dibagi 1 per X ya. Nah, mudah-mudahan ini langsung ngerti ya. Dikurang 2 dikali sin 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Nah, dari sini ke sini paham ya? Ini saya kali 1 per X, saya kali 1 per X. Jangan sudutnya dikaliin ya, tapi ini 4X-nya ini habis jadinya adalah 4 tan 1 per X, 4 tan 1 per X, di bawahnya 1 kali 1 per X, seperti itu. Nah, jadi kalau saya masukin limitnya, ini kan 1 per X, 1 per 1 habis ya. Sisanya adalah tinggal 4. Dikurang 2 dikali, nah ini sin 1 per X, X tak hingga, kan jadinya sin 0 nih. Sin 0 berapa? 0. Jadi 2 dikali 0. Ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat, ya tak hingga.
Jadinya 4 dikurang 0 ditambah 1 bagi tak hingga, ya 0. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu. Cukup panjang ya. Jadi tapi mudah-mudahan paham. Nomor 8 yang terakhir. Oke. Nah, yang bentuk ini saya mau kasih tahu aja ya. Ini kan ada 2 per akar X. Nah, nanti bentuk seperti ini itu sama aja. Terutama di kalau ada sin A per akar X dibagi B per akar X, untuk limit X mendekati tak hingga, ini sama aja dengan A per B ya. Karena X-nya menuju tak hingga, akar dari tak hingga kan tetap tak hingga, seperti itu ya. Jadi ini tetap berlaku, meskipun dia akar X. Nah, dengan cara apa nih? Dengan cara substitusi ya. Nah, tapi saya nggak akan menggunakan cara substitusi, yang terlalu panjang. Nah, di sini saya bisa buat jadinya limit X mendekati tak hingga. Nah, akar 8 X kan saya bisa buat akar 8 dikali akar X gitu ya. Nah, terus cos 2 per akar X dikali sin 4 per akar X. Nah, di sini ada cos sama kayak sebelumnya. Kalau kita langsung masukkan X-nya tak hingga, jadinya 2 dibagi akar tak hingga. Akar tak hingga tetap tak hingga ya. Berarti 2 bagi tak hingga 0. Jadi cos 0 itu adalah 1. Jadi ini bisa diabaikan karena hasil limitnya adalah 1. Jadi kelanjutannya itu adalah limit X mendekati tak hingga akar 8 itu berapa ya? 2 akar 2 ya. 2 akar 2 dikali akar X dikali sin 4 per akar X. Nah, ini kan per 1 nih. Sama dengan yang sebelumnya. Saya kaliin 1 per akar X, di bawah saya kaliin 1 per akar X gitu ya. Kan ini habis sama. Nah, jadinya limit X mendekati tak hingga 2, kok hilang ya? Ini akar X ya. 2 akar 2, ini akar X, ini kan habis hilang ya. Lalu jadinya adalah sisa sin 4 per akar X di atasnya. Lalu kita lihat di sini 1 kali seper akar X ya berapa? Seper akar X gitu kan. Dia pindah ke bawah sih ya. Nah, lalu ini nggak ada X-nya tetap 2 akar 2. Nah, yang ini berlaku yang saya tulis di atas ya. Sin AX per B akar X. Ini jadinya berapa? 4 per 1. Jadinya 4 ya. 4 jadinya adalah 8 akar 2. Seperti itu. Nah, oke. Segitu aja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sampai jumpa.